Assalamualaikum Bu Iin, Bu Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Bu Hamim sama Bu Iin, hari ini kan kalian akan melakukan proses coaching. Nanti sebelum coaching saya akan jelaskan dulu rubrik penilaiannya bagaimana. Siap. Nah, baik untuk rubrik penilaiannya. Pertama saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik yang sudah diupload di LMS oleh Bapak Jihan. Yang pertama, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bu Iin sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Hamim nanti sebagai coaching. Kemudian yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Iin sampaikan atau tidak. Kemudian yang keempat, jangan lupa ya Ibu ya, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pada diri Bu Hamim. Nah, mungkin sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Iin. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Iin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang harusnya sesuai dengan alur tirta, itu sudah pasti. Kemudian saya ingin menggali sejauh mana potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke, dari kedua kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan atau secara spesifik ingin saya observasi Bu Iin? Saya ingin pertanyaan dan jawaban yang berbobot, mungkin bisa diamati lebih dalam lagi. Oke, nah untuk itu kira-kira Bu Iin indikator ketercapaiannya itu bagaimana? Indikator ketercapaiannya dengan pertanyaan dan pancingan dari saya, Puci bisa merasa puas dan menemukan solusi. Dengan adanya pertanyaan itu mendapatkan solusi sekiranya masalahnya bisa selesai dan mendapatkan jalan keluar dengan sendirinya. Alhamdulillah, baik. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Iin ya, dan Bu Hamim juga ya. Oke, Bismillah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga sukses. Terima kasih Bu Iin. Terima kasih Bu Hamim. Assalamualaikum Bu Hamim. Waalaikumsalam Bu Iin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, Bu Hamim tadi malam itu sempat nelfon saya ya. Saya mohon maaf tidak sempat mengangkat dan tidak sempat membalas WA-nya. Kira-kira apa yang ingin Bu Hamim ceritakan ke saya semalam itu? Oh itu Bu, sebenarnya saya punya permasalahan di kelas. Permasalahannya itu terkait dengan siswa-siswa yang ada di kelas saya, kelas rendah itu. Akhir-akhir ini penilaian akhir-akhir ini menurun. Kira-kira apa ya? Oh, penilaian, Ya. maksudnya penilaian anak kelasnya? Ya, anak kelas yang notabene masih kecil, maksudnya usianya masih usia peralihan dari TK memang. Oh iya, itu yang penilaiannya menurun itu sejak kapan? Kalau saya lihat dan saya lihat di buku penilaian juga itu mulai bulan akhir-akhir bulan sekarang ini. Oh, Ya. Jadi akhir bulan ini penilaiannya menurun. Berarti sebelumnya nilai mereka baik-baik saja ya? Baik-baik saja, nggak baru bulan-bulan terakhir ini yang menurun, bahkan bisa dibilang drastis menurunnya. Oh iya. Kira-kira Bu Hamim itu dengan turunnya nilai anak-anak, apa yang Bu Hamim rasakan? Perbedaannya dari bulan ini dengan bulan kemarin itu apa perbedaannya dari segi pelajaran atau dari segi apapun?
Yang pertama yang saya rasakan itu kemarin sempat ada observasi dari kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah kan masuk kelas kemarin. Itu yang sangat terlihat. Jadi banyak masukan-masukan dari kepala sekolah. Jadi saya merasa juga itu penurunan nilai gitu setelah diperhatikan semua, diobserver langsung oleh kepala sekolah. Jadi saya itu yang merasa penilaian, termasuk minatnya juga anak-anak, semangatnya juga menurun ya seperti itu. Minat belajar ya. Minat Belajar. Berarti minat belajar anak itu pada akhir bulan ini menurun. Ya, berarti, menurun. sehingga berimbas pada nilainya yang juga menurun gitu. Kira-kira minat belajar anak seperti apa yang dibutuhkan oleh anak kelas Bu Hamim itu kira-kira seperti apa, Bu? Paling tidak seperti sebulan sebelumnya tidak seperti itu sebenarnya, Bu. Masih minatnya itu masih semangat maksudnya. Sekarang itu dengan semangatnya juga menurun, termasuk minatnya juga menurun. Tidak seperti bulan sebelumnya gitu. Tiba-tiba seperti langsung down aja seperti itu. Kalau ada perbedaan antara bulan sekarang dan bulan kemarin, kira-kira minat belajar yang tinggi di bulan kemarin apa yang Bu Hamim kerjakan? Kalau menurut saya mungkin waktu itu yang bulan kemarin masih semangatnya anak-anak karena peralihan dari TK masih semangat. Jadi sekarang itu tidak tahu juga sekarang kenapa setelah dapat berapa bulan di sekolah dasar, di tingkat dasar semangatnya itu menurun gitu. Begitu Ya itu yang saya rasakan. Mungkin yang pertama awal karena siswa baru jadi semangat sekali, suasana baru, semangat menggebu-gebu. Lah dapat berapa bulan kok menurun, semangatnya menurun, minatnya juga menurun. Saya juga kurang gimana menjadi problema juga saya itu. Bu Hamim kan sudah lama jadi guru nih ya? Ya, di kelas rendah juga. Sudah lama. Bu Hamim tentunya sudah paham betul bagaimana anak bisa menjadi lebih semangat, minatnya lebih tinggi, minat belajarnya lebih tinggi. Apa yang seharusnya Bu Hamim lakukan agar mereka kembali memiliki nilai yang tinggi? Ya, kalau seperti tahun-tahun kemarin biasanya saya coba dengan belajar di luar kelas. Biasanya anak-anak lebih semangat. Tapi cara itu sudah saya coba juga. Tapi anak-anak malah asik bermain. Setelah saya ajak keluar, malah dia belum pecah konsentrasinya. Lihat anak-anak olahraga, lihat anak-anak yang lainnya. Jadi saya rasa sudah berhasil itu, Bu. Saya ajak belajar ke ruangan. Kalau seperti tahun kemarin, kalau sudah semangat dan minatnya menurun, saya ajak outdoor, belajar semangatnya kembali tumbuh. Kok sekarang untuk anak yang tahun sekarang kok malah pecah konsentrasinya gitu. Meskipun saya belajar di luar, pecah konsentrasinya. Saya tambah bingung gitu menghadapi anak-anak yang sekarang. Tiap tahun memang anak-anak itu kan tidak sama, dari latar belakangnya tidak sama. Jadi untuk tahun ini juga tidak sama. Barusan Bu Hamim menyebutkan latar belakang siswa ya. Kira-kira latar belakang siswa yang sekarang ini yang mereka butuhkan itu seperti apa agar bisa nyambung dengan sekolah? Bu Hamim, sekiranya minat dan motivasi mereka belajar di sekolah itu lebih baik, Bu Hamim harus apa? Harus bagaimana? Yang pertama, saya kemarin sudah menghubungi orang tuanya. Yang pertama, saya ceritakan, saya tanya jadwal belajar di rumah seperti apa, kegiatan di rumah seperti apa, pasti kan berpengaruh terhadap di sekolah. Semuanya sudah rata-rata 50% sudah yang saya tanyakan. Yang kedua, saya juga sudah menghubungi teman sejawat, guru TK-nya juga saya hubungi bagaimana gaya belajarnya waktu di TK, apa memang seperti itu. Ternyata jawaban guru TK-nya, anak yang tahun sekarang itu memang seperti itu. Belajarnya memang tidak sama dengan kebanyakan anaknya banyak yang super aktif. Itu jawaban guru TK-nya, sama seperti yang saya rasakan. Karena memang anak-anaknya banyak yang laki. Jadi jumlahnya lebih banyak yang laki, perempuannya kalau udah keliru cuma 3. Yang lain mendominasi yang laki, mungkin itu juga berpengaruh.
Barusan Bu Hamim juga menyebutkan gaya belajar. Ya. Gaya belajar. Bu Hamim dengan meneliti anak-anak latar belakangnya sudah menanyakan kepada wali murid dan juga kepada guru TK-nya, gaya belajar seperti apa yang mereka butuhkan? Kalau saya ke guru TK-nya, waktu TK katanya anak-anak itu lebih senang kalau visual. Oh, visual. Ya, visual. Tapi kalau kemarin waktu di kelas saya coba pakai visual, ternyata anak-anak kok tambah main-main ini loh, tambah ada konsentrasi. Kata guru TK-nya kalau visual ini Bu, anak-anak biasanya lebih konsentrasi dan lebih semangat, lebih senang belajarnya. Saya coba pakai terapkan pakai itu, ternyata tidak berhasil. Jadi Bu Hamim sudah melakukan beberapa cara pendekatan kepada siswa dan siswi agar pembelajarannya lebih kondusif lagi, yaitu seperti outdoor, pembelajaran di luar kelas, kemudian menanyakan latar belakang, gaya belajar. Sudah ditemukan bahwa minat mereka, gaya belajar mereka itu lebih banyak visual. Nah, di antara sesuatu yang sudah ditemukan oleh Bu Hamim, apa yang harus Bu Hamim lakukan agar minat belajar anak dan motivasinya begitu bisa, nilainya itu bisa mencapai dengan bagus, itu harus diapakan mereka Bu dengan gabungan penjelasan dari Bu Hamim barusan? Mungkin visual, tapi pengennya visual ya pakai gambar-gambar, pakai video, tapi saya inginnya di outdoor. Jadi digabungkan. Mungkin dengan cara seperti itu nanti bisa nilainya bisa meningkat. Ya. Jadi digabung visual, tapi tidak di dalam kelas. Mungkin di dalam kelas itu anak-anak merasa bosan, tetap di luar. Tadi tempat yang kiranya anak-anak itu menyenangkan tapi tetap konsentrasi. Oh, jadi menggunakan gaya belajar visual, kemudian belajarnya berarti di luar. Itu solusinya yang pertama. Kemudian apakah ada tambahan solusi lain? Solusi lain mungkin minta perhatian orang tuanya, minta perhatian lebih. Saya ceritakan kondisi anak-anak kalau di sekolah seperti ini, mungkin di rumah gaya belajarnya atau diganti juga supaya nilainya nanti juga meningkat seperti itu. Kerjasama antara kalau kelas rendah itu biasanya kerjasama dengan wali murid itu sangat-sangat dibutuhkan. Dua solusi ini mudah-mudahan nilai anak-anak semakin bagus dan minat belajarnya juga semakin baik ya Bu. Ya. Terus semangat ini. Ya, pasti. Jadi dari kesimpulan ini Bu Hamim mungkin bisa dapat menyimpulkan penjelasan Bu Hamim dari depan, dari awal barusan lihat ke saya sampai sekarang, apa yang Bu Hamim rasakan dan yang perlu Bu Hamim kembangkan ke belakang. Kalau menurut saya setiap anak adalah istimewa dan setiap anak itu berasal dari latar belakang yang berbeda dan minat belajar yang berbeda juga. Jadi tugas kita sebagai pendidik bagaimana anak-anak itu menemukan keunikannya sendiri dan menjadikan sesuatu yang istimewa. Seperti itu. Bu Hamim, apakah ada lagi yang perlu Bu Hamim ceritakan? Sudah gaya ya. Cukup. Mudah-mudahan kita sama-sama menjadi pendidik yang baik. Terima kasih Bu Hamim. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Iin sama Bu Hamim tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Iin kepada Bu Hamim, sudah menanyakan dengan baik. Cuma dari evaluasi ketercapaian tadi, apa saja sih yang sudah Bu Iin lakukan sesuai dengan harapan tadi yang disampaikan di praobservasi tadi? Yang ingin saya gali dari Bu Hamim itu adalah bagaimana caranya membuat anak itu visualnya bisa lebih baik lagi, minat belajarnya bertambah, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Hamim bahwa pembelajaran itu tak hanya menggunakan satu arah, tapi bisa menggunakan gaya belajar yang berbeda dan
Buah barusan juga Buah punya ide untuk kerjasama dengan para wali. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu Iin. Dari hasil observasi saya, ternyata Bu Iin sama Bu Hamim sungguh berjalan dengan lancar terus coachingnya dan juga sesuai dengan Anur Tirta. Juga Bu Iin sudah hadir penuh, mendengarkan secara aktif, juga menggali potensi yang ada pada diri Bu Hamim. Semoga dari apa yang kita lakukan, kompetensi-kompetensi berikutnya bisa dikembangkan lagi. Begitu ya Bu Iin. Terima kasih atas waktu Bu Iin sama Bu Hamim. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk kita ke depan dan kita bisa berkomunikasi lagi di lain waktu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sulaiha, Bu Arfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini kita akan melaksanakan sharing ya. Sebelum sharing ini dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang rubrik penilaian. Kemudian yang kedua, apakah proses diskusi ini sudah sesuai dengan Anur Tirta apa belum? Dan yang selanjutnya, pertanyaan yang Bu Sulaiha ajukan kepada Bu Alfi, apakah termasuk pertanyaan yang berbobot atau tidak? Kemudian yang terakhir adalah respon dari Bu Alfi. Apakah Bu Alfi itu merespon jawaban dari Bu Sulaiha, apakah sudah sesuai atau belum? Itu yang ingin saya nilai. Kemudian Bu Sulaiha, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Sulaiha capai pada sesi sharing kali ini? Baik Bu Iin, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching hari ini ada 3. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dari ketiga ketercapaian tersebut, indikator kompetensi yang mana yang ingin Bu Sulaiha ingin gali lebih dalam lagi, yang mana? Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Itu yang saya fokuskan. Baik, semoga diskusi dan sharing pada kali ini bisa berjalan lancar. Saya sebagai observer akan mengamati proses Bu Alfi dan Bu Sulaiha dengan baik. Ya. Baik, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Sulaiha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Alfi, kemarin kan Bu Alfi sempat tuh mau cerita ke saya. Cuman karena kita sudah terbatas waktu untuk pulang, akhirnya Bu Alfi tidak jadi cerita. Nah, bagaimana kalau kita cerita hari ini Bu Alfi dalam 15 menit ke depan? Saya akan mendampingi Bu Alfi untuk bercerita. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi sebenarnya yang mau saya ceritakan waktu itu adalah saya kan sebagai koordinator Al-Quran ya di sekolah. Saya mempunyai beberapa masalah menurut saya, dan masalah yang paling urgent itu adalah ketika ada guru yang saya amati selama beberapa bulan terakhir ini kurang fokus dalam mengajar gitu. Jadi sebelumnya itu berangkat dari laporan teman-teman guru yang lain, bahwasanya ketika guru tersebut mengajar, ini guru ngaji ya Bu, kan saya sebagai koordinator ngaji ya. Ketika guru tersebut mengajar itu terdapat pembiaran terhadap siswanya. Jadi misalkan ada 2 anak nih yang lagi ngaji, yang lainnya itu dibiarkan. Harusnya kan diberi tugas seperti mengulang hafalan atau menambah hafalan atau persiapan sebelum mereka maju untuk ngaji gitu. Ini malah melakukan pembiaran, akhirnya anak-anak tersebut mengganggu kelompok lain gitu. Karena di masjid itu ada 4 sampai 5 kelompok. Jadi mengganggu, kemudian ada yang main keran air di luar, kemudian ada yang main kolam di kamar mandi seperti itu. Bahkan ada yang lari-larian gitu, ada yang main di TK dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya di kelas bawah, beliaunya kan ngajar 2
sesi ya, sesi pagi sama sesi siang. Itu masalah saya, Bu. Baik Bu Alfi, kalau saya garis bawahi, jadi yang menjadi masalah Bu Alfi hari ini adalah ada guru di salah satu sekolah Bu Alfi tidak fokus mengajar hingga mengakibatkan siswa di jam mengaji tersebut malah main-main, tidak Iya. fokus belajar. Nah, dari masalah tersebut, apa harapan Bu Alfi ke depan? Harapan saya ya sama seperti guru-guru ngaji yang lain, beliau bisa lebih memperhatikan siswanya, kemudian tidak hanya fokus mengajarkan ngaji, Bu, tapi juga bagaimana pengkondisian siswa dalam kelompok tersebut. Jadi tidak ada pembiaran, karena memang bukan hanya mengganggu keluar, tapi juga anak-anak harus dijaga dalam proses belajar itu, harus memaksimalkan waktu yang mereka punya. Jadi datang ke kelompok ngaji bukan hanya sekedar mengaji kemudian selesai, tidak, tapi memanfaatkan waktu selama 1 jam lebih itu. Oh gitu ya Bu. Oh baik. Berarti kalau Bu Alfi bisa menyimpulkan perubahan yang bagaimana yang menurut Bu Alfi itu ideal? Perubahannya ya dia bisa membagi siswanya, maksudnya ketika ada yang mengaji, siswa yang lain juga diperhatikan gitu. Memang guru itu tidak bisa memperhatikan semua muridnya gitu ya, tapi harus ada cara atau trik sekiranya anak ini tetap aktif dalam kelompok, tetap di dalam kelompok, tidak keluar-keluar, apalagi sampai mengganggu kelompok lain. Jadi saya inginnya, harapan saya, guru tersebut bisa lebih baik dalam pengkondisian siswa gitu. Karena memang saya tidak hanya mengamati sendiri, tapi juga banyak laporan dari guru yang lain yang mengeluhkan ada yang muridnya diganggu atau beliaunya sendiri merasa terganggu dengan ramenya kelompok yang itu yang dibiarkan itu tadi. Baik Bu Alfi, saya sangat salut sekali sama Bu Alfi karena sudah memperhatikan betul guru-guru yang ada di sekolah Bu Alfi, juga menindaklanjuti dari sikap guru tersebut. Hanya apakah Bu Alfi itu punya cara lagi supaya guru ini bisa berubah? Ada, Bu. Jadi saya merencanakan untuk melakukan proses diskusi lah sama guru tersebut. Jadi saya akan mengajak guru yang bersangkutan itu untuk ngobrol sebenarnya apa masalahnya ketika waktu mengajar. Kalau misalkan masalah yang dihadapi adalah tidak bisa melakukan pengkondisian siswa dengan baik, maka solusi yang akan saya tawarkan nanti guru tersebut akan saya gabungkan dengan guru yang lain yang sudah bagus dalam pengkondisian siswa. Bukan digabung dalam satu kelompok, tidak, tetapi kelompoknya akan saya dekatkan gitu. Jadi ketika beliau butuh bantuan, maka guru yang satu ini bisa membantu, terus juga bisa membantu mengamati dan membantu memberikan tips dan trik gitu, bagaimana mengkondisikan siswa dengan baik. Jadi itu solusi dari saya yang akan saya tawarkan. Tapi sebelumnya saya sudah melaksanakan solusi sebelum ini. Saya sudah menghubungi beliau gitu, tapi agak susah memang orang yang dihubungi karena jam kami yang bentrok. Kemudian ketika saya selesai dari kelas, beliaunya sudah pulang karena memang guru ngaji ya, bukan guru reguler gitu, Bu. Kemudian kalau misalkan saya ngambil waktu saya untuk ke guru tersebut, maka murid saya nanti yang terkendala gitu. Jadi pertama masalahnya itu waktu kami yang bentrok tidak bareng gitu. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, saya akan melakukan pemanggilan itu mungkin di hari Jumat. Kan hari Jumat ada sholat berjamaah di sini ya, sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat itu saya akan melakukan pemanggilan tersebut. Oke, baik Bu Alfi. Kalau boleh saya tahu, misal nih saya memberikan skala nilai dari 1 sampai 10. Kondisi saat ini yang sedang Bu Alfi rasakan tentang guru tersebut itu berada di nilai berapa Bu Alfi? Masih di bawah 6 ya, Bu. Masih di bawah 6. Iya, soalnya saya amati ini belum ada perubahan gitu, bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sudah berbulan-bulan. Dan sebelumnya sudah saya tegur saja. Misal saya sedang kamar mandi, kebetulan lewat, saya tegur. Terus kebetulan lihat siswanya, saya tegur. Itu saja sih cara dari saya. Cuma sangat tidak efektif ya, Bu, karena tidak langsung melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Ini baru saya mau laksanakan setelah ini. Terkait rencana
bawah 6. Bu Alfi ingin guru tersebut berada di nilai berapa, Bu Alfi? Tentunya di atas 8. Tentunya di atas Minimal 8. Oke. Adakah strategi lain lagi untuk mencapai nilai 8 tadi? Strategi lain ya. Yang pertama, saya akan melakukan supervisi tentunya. Saya sebagai koordinator Al-Quran belum pernah melakukan supervisi. Karena memang ketika guru-guru mengajar ngaji, saya juga mengajar gitu. Jadi tidak ada waktu untuk saya supervisi. Tapi saya harus mempertegas kepada diri saya harus mengorbankan waktu saya untuk mensupervisi guru-guru yang lain. Kemudian kelompok saya akan berikan tugas seperti itu. Karena memang supervisi itu mengamati mereka mengajar, mengamati mereka mengkondisikan siswa itu sangat penting karena yaitu untuk menghindari terjadinya kejadian seperti tadi, masalah-masalah seperti yang tadi. Baik Bu Alfi, kan sudah ada berbagai macam cara yang Bu Alfi sampaikan. Kira-kira untuk pelaksanaannya nih Bu Alfi, mau dimulai dari mana dulu? Yang pertama saya akan mulai dari pemanggilan dulu. Manggil, jadi bukan kasarannya pemanggilan lah ya Bu, tapi ya saya akan melakukan proses diskusi. Jadi tidak dalam rangka ngejudge orang tersebut gitu, enggak. Sharing lah untuk menemukan solusi terbaik. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan, ini akan saya laksanakan di hari Jumat minggu depan. Hari Jumat minggu depan, kemudian ketika sudah ada persetujuan dari guru tersebut untuk berubah nih, kemudian solusi-solusinya sudah dipegang oleh guru tersebut, saya akan melakukan proses pengamatan. Mungkin 3 atau 4 hari sesudah pemanggilan tersebut gitu. Jadi ada juga waktu untuk beliau menerapkan solusinya itu. Baik, Masya Allah, dan sekali Bu Alfi. Mungkin ini akan ada cara yang lebih efektif lagi untuk Bu Alfi libatkan. Seperti mungkin orang-orang yang ada di sekolah Bu Alfi yang akan Bu Alfi libatkan mendukung dari penyelesaian Bu Alfi itu tadi. Iya, saya sebenarnya sudah mempunyai rencana seperti itu ya. Saya akan melibatkan Wakakurikulum sebagai atasan saya karena saya berada di bawah naungan Wakakurikulum. Kemudian saya juga akan melibatkan kepala sekolah. Jadi tentunya kan proses saya akan melakukan pengamatan itu saya harus melaporkan dulu kepada kurikulum dan kepala sekolah. Saya juga akan mengkomunikasikan juga kepada mereka berdua seperti itu bagaimana baiknya. Oke, baik, alhamdulillah. Dari rangkaian tadi diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Alfi? Apakah sudah tercapai solusinya tadi? Perasaannya sudah mulai plong. Jadi sebenarnya saya di awal itu merasa tidak yakin saya akan bisa melakukan hal tersebut karena memang ini masalah sudah berlarut-larut ya, lebih bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga iya gitu. Tapi sebelumnya saya tidak berhasil melakukan proses perbaikan gitu. Masalahnya tetap aja berlanjut gitu. Jadi di sini saya malah merasa saya tidak yakin saya bisa melakukan perubahan di kali ini gitu. Tapi ketika saya melakukan sharing dengan ibu saya tadi, saya mempunyai kepercayaan diri yang lebih, saya bisa melakukannya tanpa merasa lagi. Baik, alhamdulillah Bu Alfi. Mungkin ada hal lagi atau kesimpulan dari proses kita ini? Kesimpulan dari saya, masalah sudah jelas ya Bu, seperti yang saya sampaikan. Kemudian solusi yang akan saya buat itu yang pertama yang memanggil guru yang bersangkutan karena memang masalahnya guru tersebut. Kemudian yang kedua saya akan melakukan observasi itu, mengamati seperti apa cara mengajar guru tersebut supaya ya saya tahu juga caranya mengajar seperti apa, cara mengkondisikan siswa seperti apa supaya saya bisa masuk ke masalah beliau dan saya bisa memberikan solusi yang terbaik gitu, menuntut beliau untuk menemukan solusi yang terbaik. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Alfi. Dan proses kita hari ini Bu Alfi juga sudah menemukan solusi tersendiri dengan cara-cara yang efektif menurut saya. Semoga Bu Alfi nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan lancar, juga bisa berubah lebih baik lagi dan di sekolah bisa lebih efektif lagi pembelajarannya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Alfi. Semoga nanti
Bu Alfi bisa menerapkan dengan baik. Nanti kita ada waktu-waktu lagi, Bu Alfi bisa sharing lagi dengan saya Baik, Bu. hasil dari penerapan tadi. Siap. Baik, terima kasih Bu Alfi. Terima kasih kembali sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Ya, saya tunggu besok-besok ya Bu Alfi setelah Bu Alfi menerapkan solusi tersebut. Terima kasih. Masya Allah, prosesnya sungguh luar biasa. Nah, sebagai coach dan ini sebagai coach. Baik, dari proses sharing barusan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kembali Bu Sulaiha sebagai coach. Yang pertama yaitu evaluasi tercapaian dari indikator Bu Sulaiha yang ingin dicapai itu apa, Bu? Baik, tadi kan saya menyampaikan di awal saya itu ingin menjadi coach yang berprinsip pada prinsip coaching, diantaranya membangun hasil aktif, kemudian proses yang kreatif, kemudian juga hadir penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah tadi saya juga sudah melaksanakan hal itu dengan Bu Alfi. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan pada saat diskusi tadi? Ya, pertama saya ingin membuat coach nyaman dulu dengan saya, lalu saya mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kemudian memancing coach untuk terus mengembangkan potensinya sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Masya Allah, sudah luar biasa. Jadi pertanyaannya betul-betul berbobot dan tanggapan dari Bu Alfi itu juga sudah klop banget, sudah luar biasa gitu yang saya observasi tadi. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari yang sudah dilakukan, kompetensi apa yang perlu Bu Sulaiha kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu sebenarnya di pertanyaan berbobot, meskipun tadi Bu Iin sudah menilai itu baik, tapi saya harus belajar lagi, mengembangkan lagi tentang pertanyaan tersebut sesuai dengan permasalahan coaching. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi pendidik yang baik-baik dan lebih baik ke depannya, dan semoga apa yang kita lakukan sekarang bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.